Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1212. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tetapi dia tidak bisa mengelak sama sekali karena aura mengerikan terus-menerus menekannya. Kekosongan berosilasi dan kekosongan di sekujur tubuhnya terkurung sepenuhnya. Semua orang pun saat ini melihat bahwa Qin Chen langsung membantingkan tinjunya ke pipi Penatua Long Yuan. Penatua Long Yuan hanya merasa seolah-olah seekor binatang purba telah memukulnya dengan parah dan matanya gelap. Dengan keras, seluruh tubuh Penatua Long Yuan pun langsung membentur ring di arena dengan keras. Cahaya berkedip dan organ dalam Penatua Long Yuan sepertinya langsung meledak, dan seluruh sosok Penatua Long Yuan langsung tercengang. Dia pun terbaring di tanah seperti anjing yang mati. Bagaimana situasinya? Di kejauhan di luar arena, di tengah pegunungan tak berujung, para Penatua yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Masing-masing mata mereka terbuka lebar dan bahkan matanya bergetar. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba Qin Chen meledak dengan pukulan dan kemudian Penatua Long Yuan diledakkan seperti anjing mati? Gerakan Qin Chen terlalu cepat seperti kilat. Begitu cepat sehingga bahkan mereka hampir tidak bisa bereaksi. Dan setelah mereka bereaksi, mereka melihat Penatua Long Yuan sudah terbaring di tanah. Bagaimana Penatua Long Yuan ini bisa begitu bodoh? Dia tidak membela diri sebelumnya, dan dia tidak melawan. Para penatua ini berada di dunia luar. Tentu saja mereka melihat lebih daripada yang dilihat oleh Penatua Long Yuan, dan mereka merespon dengan sangat cepat. Mereka melihat Qin Chen menghadiri kehadiran Penatua Long Yuan dan mengecamnya. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Penatua Long Yuan seperti orang bodoh. Dia bahkan tidak menolak sama sekali. Tetapi bagaimana mungkin mereka tahu bahwa bukan karena Penatua Long Yuan tidak menolak, tetapi memang Penatua Long Yuan tidak dapat menolaknya sama sekali. Dalam arena, Penatua Long Yuan pusing, separuh wajahnya membengkak karena pukulan sebelumnya, dan matanya menjadi hitam. Namun bagaimanapun juga dia adalah seorang veteran di ranah puncak Himalaya Bumi. Dia masih dalam kecepatan yang sangat cepat. Dia pun segera terbangun, teringat kejadian sebelumnya dan tiba-tiba menjadi marah. Dia sekarang mati rasa, dia benar-benar dipukuli di bagian wajahnya dan bahkan di bawah mata semua orang. Qin Chen, kamu! Dia gemetar karena marah dan hampir tidak mengeluarkan seteguk darah. Terlalu berlebihan bagi Qin Chen untuk memukulnya di bagian wajahnya. Boom! Dari tubuhnya, kekuatan jalan bergulir, dia meraung. Dan aturan langit dan bumi yang mengerikan muncul dan dia benar-benar marah. Sebelumnya dia tidak mengetahui kekuatan Qin Chen sama sekali, jadi meskipun dia telah membangkitkan semangatnya, tetapi dia masih sedikit ceroboh. Sekarang dengan satu gerakan dia langsung mengerti bahwa kekuatan Qin Chen jauh melampaui imajinasinya. Jadi kali ini, dia pun langsung mendesak asal-muasal puncak yang mulia buminya, dan kekuatan jalan besar yang mengepul menyapu seperti lautan luas. Wah, selanjutnya giliranmu yang kurang beruntung. Penatua Long Yuan meraung di dalam hatinya, kekuatan mengerikan berkumpul dan dia baru saja akan bangkit untuk menyerang. Tetapi sebelum dia bisa menyerang, boom, kehampaan segera berosilasi dan kekuatan ruang di depannya langsung bergulung, bergetar seperti tsunami. Dan saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di depannya dan itu adalah Qin Chen. Qin Chen mendesak cahaya 1000 tahun, kecepatannya terlalu cepat seperti kilat. Dan bahkan Penatua Long Yuan pun tidak punya waktu untuk bisa bereaksi. Penatua Long Yuan memang seorang penatua veteran dengan pertahanan luar biasa. Kemudian, terimalah pukulanku. Qin Chen berteriak keras dengan suara menggelegar, tetapi di matanya ada ujung yang tajam dan sedikit ketajaman penyalahgunaan. Ini merupakan batas ruang tak berujung runtuh. Dan Penatua Long Yuan merasa bahwa kekosongan di sekitarnya tiba-tiba menyusut. Dan itu seperti bintang neutron yang tak terhitung jumlahnya yang tertindas dari segala arah. Dan Penatua Long Yuan langsung tertekan tanpa bisa bergerak. Segera setelah itu, tinju Qin Chen pun kembali menghantam hidung Penatua Long Yuan. Duar!
Darah seketika berceceran. Kali ini seluruh hidung Penatua Long Yuan meledak dan wajahnya berlumuran darah. Penampilannya terlalu menyedihkan. Seluruh sosok Penatua Long Yuan pun meledak ke belakang. Apa? Penatua Long Yuan menjerit karena ini sangat menyakitkan. Tekanan yang sangat menakutkan. Dengan cepat, rasa sakit mengalir ke hidungnya, langsung mengguncang pikirannya, dan Penatua Long Yuan merasa kepalanya akan dibombardir. Sementara di kejauhan melihat ini, banyak penatua menyaksikan adegan ini dengan bodohnya dan juga tercengang lagi. Penatua Long Yuan juga merupakan master tingkat tinggi, mengapa tidak bisa menolak? Apakah Penatua Long Yuan ini bodoh? Dia tidak menolak dalam 2 kali serangan. Semua orang tidak mengerti karena menurut mereka tidak peduli seberapa cepat Qin Chen dengan kekuatan Penatua Long Yuan. Seharusnya Penatua Long Yuan bisa bereaksi. Ini Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang juga tercengang. Mereka berdua lah yang paling mengetahui kekuatan Qin Chen. Namun menurut mereka berdua, kekuatan Qin Chen lebih kuat daripada Penatua Gu Su, bahkan mungkin sedikit di atas Penatua Ye He. Tetapi tidak terlalu kuat. Bagaimana mungkin Penatua Long Yuan bahkan tidak dapat bereaksi sama sekali di bawah serangan Qin Chen? Keduanya ini benar-benar bingung. Sementara saat ini di atas arena, Penatua Long Yuan, jangan linglung, kata Qin Chen seraya tersenyum, menggelegar. Sosok Qin Chen seperti listrik dan dia menyerbu ke arah Penatua Long Yuan. Aku. Penatua Long Yuan berseru dengan marah. Dia ketakutan dan buru-buru berdiri. Siapa yang linglung? Tetapi dia sebenarnya tidak bisa bereaksi sama sekali. Benar saja, ketika Qin Chen mendekat, Penatua Long Yuan langsung merasakan kekuatan spasial yang mengerikan yang mengikat dan mengekangnya. Tiba-tiba dia seolah-olah sedang terjepit dari segala arah oleh gunung yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia bahkan tidak bisa bergerak lagi seperti sebelumnya. Kemudian suara tamparan kembali terdengar yang menghantam Penatua Long Yuan. Kali ini, suara pecahan tulang di tubuh Penatua Long Yuan pun terdengar. Tidak, Penatua Long Yuan memuntahkan darah. Penampilannya saat ini terlalu menyedihkan. Dia hampir tidak bisa melihat seperti apa dia sebelumnya. Dan saat ini wajahnya bengkak, semakin membengkak. Hahaha, saya mengerti. Penatua Long Yuan ingin menunggu saya memberikan arahan, kan? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Tetapi kemudian Qin Chen dengan cepat melangkah maju lagi. Dan kemudian beberapa tamparan lagi dilayangkan kepada wajah Penatua Long Yuan. Hanya dalam beberapa saat, Penatua Long Yuan tidak lagi seperti bentuk manusia. Sementara saat ini di luar arena, para tetua lainnya nampak sudah semakin tercengang. Karena bagaimana mungkin ini bisa menjadi sebuah duel? Menurut mereka ini hanyalah sebuah pembantaian. Hal utama yang tidak mereka pahami adalah mengapa Penatua Long Yuan dari awal hingga akhir, Penatua Long Yuan tidak menolak sama sekali. Dan dia membiarkan serangan itu terus menghantam wajahnya, yang membuat wajahnya membengkak. Tetapi Penatua Long Yuan bahkan tidak menolak sama sekali. Pada awalnya banyak penatua benar-benar berpikir bahwa mungkin Penatua Long Yuan membiarkan Qin Chen untuk terus memukulnya untuk mempermalukan Qin Chen di akhir. Namun lambat laun mereka menjadi bingung karena jika pertarungan terus berlanjut, Penatua Long Yuan akan dipukuli sampai mati. Lalu mengapa Penatua Long Yuan tidak melawan? Sementara di kejauhan di ruang konferensi, mata seorang wakil pemimpin Tianzhuo yang bernama Gui Jiang Tianjun dan yang lainnya nampak bersinar seperti pelangi ilahi menyaksikan pemandangan ini. Dan ada keterkejutan di setiap mata mereka. Sebab dengan kekuatannya mereka secara alami bisa melihat pertarungan di arena. Aturan ruang angkasa. Anak ini, aturan luar angkasanya sangat menakutkan sehingga bahkan dapat menahan Penatua Long Yuan. Mata mereka serius dan masing-masing menghirup udara dingin. Karena mereka semua dapat melihat bahwa pada saat ini Qin Chen bergerak. Ada gelombang peraturan tata ruang yang menakutkan yang terus-menerus menahan Penatua Long Yuan, membuat Penatua Long Yuan tidak dapat bergerak dan hanya bisa membiarkan Qin Chen terus-menerus membombardirnya. Tetapi masalahnya Penatua Long Yuan adalah ahli puncak ranah Yang Mulia Bumi. Jika seorang ahli Yang Mulia Surgawi yang melakukan ini, maka semua orang tentu tidak akan terkejut. Tetapi merasa bahwa memang seharusnya demikian, karena pemaksaan seorang ahli Yang Mulia Surgawi tidak ada bandingannya. Hanya dengan paksaan yang menakutkan yang dapat menekan puncak Mulia Bumi. Tetapi Qin Chen, dia hanyalah seorang ahli Yang Mulia Bumi.
Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini beberapa wakil ketua aula gemetar dan mata mereka tertuju kepada Qin Chen. Karena mereka semua melihat kehebatan Qin Chen. Tidak heran jika pemimpin Tianzhuo Shen Gong Tianjun langsung menunjuk Qin Chen sebagai wakil pemimpin Tianzhuo. Dan trik ini saja sudah mengubah ekspresi mereka. Kita tidak bisa membiarkan anak itu terus begitu, dan jika dibiarkan Penatua Long Yuan pasti akan terbunuh, kata seorang wakil pemimpin Tianzhuo yang disebut surgawi absolut. Nampak dia mengubah ekspresinya, matanya tenggelam dan sosoknya hampir bergetar. Namun di sampingnya, seorang wakil pemimpin Tianzhuo yang bernama Xing Jiang langsung menghentikannya dan lalu berkata, "Senjata absolut, ini adalah duel di arena. Kita tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Kecuali Penatua Long Yuan mengakui kekalahan atau Qin Chen yang mengambil inisiatif untuk menyerah. Kita tidak akan melakukannya secara langsung karena saya khawatir aturan arena duel akan dilanggar. Tetapi jika ini terus berlanjut, Penatua Long Yuan akan berbahaya," kata senjata absolut, matanya dingin dan nadanya suram. "Menurut saya itu tidak berlebihan. Sebagai wakil pemimpin Tianzhuo, Qin Chen seharusnya tidak akan membunuhnya," kata pengrajin kuno Tianjun. Dia tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Karena di arena, Penatua Long Yuan telah dikalahkan hingga tak bisa dikenali lagi. Dia mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dan penampilannya sangat menyedihkan. Tetapi dia tidak mati. Pada saat ini di arena, Qin Chen mencibir. Menurutnya Penatua Long Yuan ini mencari kematian sendiri. Qin Chen dia bahkan bisa membunuh seorang ahli yang mulia surgawi. Sementara Penatua Long Yuan, dia hanyalah puncak ahli yang mulia bumi. Tetapi berani menantangnya. Bukankah ini mencari kematian? Jika berada di dunia luar, Qin Chen pasti akan langsung membunuhnya. Tetapi sekarang ini di dunia rahasia markas besar Tianzhuo, Qin Chen secara alami tidak akan membunuhnya. Meskipun Qin Chen tahu bahwa pihak lain adalah mata-mata ras iblis, tetapi Qin Chen tidak ingin mengungkapkan identitas mereka untuk saat ini, agar tidak mengagetkan semua orang. Selain itu, setelah tantangan ini, Qin Chen juga memahami satu hal, yaitu di antara 10.000 ras, semua orang yang mengetahui bahwa dia adalah klan naga sejati Long Chen. Setidaknya, mata-mata iblis ini tidak mengetahui hal ini sama sekali. Meskipun Qin Chen tidak tahu mengapa leluhur iblis abis tidak memberitahu mereka berita ini. Tetapi bagi Qin Chen tidak diragukan lagi, ini adalah kabar baik. Dan boom, Penatua Long Yuan saat ini diledakkan kembali. Dia kembali tergeletak di tanah dan tidak bisa bergerak. Di luar arena, banyak orang tua memiliki kulit kepala yang mati rasa. Bahkan jika mereka idiot, sekarang mereka dapat melihat bahwa Penatua Long Yuan memang benar-benar tidak bisa menolak satu serangan Qin Chen pun. Mendesis, apakah Qin Chen ini terlalu menakutkan? Di atas arena, Qin Chen mendekati Penatua Long Yuan selangkah demi selangkah. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Penatua Long Yuan tentang instruksi yang diberikan oleh wakil pemimpin Tianzhuo ini, kata Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum. Wakil pemimpin ini memberitahu Anda bahwa respon Anda terlalu lambat. Oleh karena itu, Anda dapat dikalahkan oleh wakil pemimpin Tianzhuo ini, kata Qin Chen. Dia memberi arahan kepada Penatua Long Yuan. Respon lambat macam apa? Kurang ajar, kata Penatua Long Yuan, matanya menjadi dingin dan penuh kebencian. Kali ini dia benar-benar dipermalukan di depan umum dan sangat marah. Oke, tantangannya sudah selesai. Penatua Long Yuan, Anda bisa keluar dari arena, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen pun mengangkat kakinya dan hendak menendang Penatua Long Yuan untuk mengusirnya dari arena. Namun di saat itu tiba-tiba mengaum api hati naga. Pada saat ini Penatua Long Yuan tiba-tiba berteriak dari dalam tubuhnya. Nyala api yang mencapai langit tiba-tiba meledak. Dan nyala api itu menyapu seperti lautan, membakar kekosongan langsung menyelimuti Qin Chen. Hahaha, Penatua Long Yuan tertawa dengan lancang. Ini adalah api hati naga miliknya, dan juga api hidupnya yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Kekuatannya sangat buruk dan dapat membakar kekosongan. Tidak baik. Di luar arena, Yang Mulia Mantra nampak mengubah ekspresinya. Secara umum, api adalah salah satu metode terkuat dari master penyulingan dan tidak mungkin menjadi pemurni terbaik tanpa memiliki nyala api yang kuat. Qin Chen dalam bahaya, kata Yang Mulia Mantra. Namun tepat ketika Yang Mulia Mantra ketakutan, dia lalu melihat sosok tubuh perlahan keluar dari api. Qin Chen memiliki senyuman di wajahnya. Api hati naga yang menakutkan tidak menyakitinya sama sekali.
Melainkan api hati naga itu sepertinya melonjak di sekeliling Qin. Sepertinya api hati naga itu takut kepada Qin. Hehehe, Penatua Long Yuan tidak hanya bereaksi terlalu lambat, tetapi api nyata di tubuhmu juga terlalu lemah. Jadi, Anda perlu berlatih lebih lama lagi, kata Qin, dan setelah mengatakan itu, sebuah tendangan langsung dilepaskan oleh Qin untuk menendang tubuh Penatua Long Yuan dan langsung mengusir Penatua Long Yuan dari arena. Tubuh Penatua Long Yuan pun langsung menghantam tanah di luar arena dan dia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba seorang Penatua langsung terbang, membantu Penatua Long Yuan untuk berdiri dan kemudian menghirup udara dingin. Penatua Long Yuan hampir tidak memiliki bentuk manusia dan di dalam tubuhnya banyak meridian yang patah, tulang yang hancur, dan organ dalam yang rusak, dan seluruh penampilannya sangat menyedihkan. Jangan khawatir, ini hanya trauma kulit. Sumber aslinya tidak rusak dan tidak ada masalah serius, kata Qin. Dia berkata dengan ringan kepada semua orang. Tentu saja Qin tidak akan sebodoh itu untuk membunuh Penatua Long Yuan di sini. Ngomong-ngomong, tetua mana lagi yang akan mengambil tindakan selanjutnya? Silahkan datang sesegera mungkin. Wakil pemimpin Tianjuo ini akan memanfaatkan waktunya untuk memberikan Anda semua nasihat yang baik, kata Qin. Dia berdiri di atas arena dan tersenyum kepada semua penatua yang berada di luar. Sunyi, terjadi keheningan. Dalam kehampaan di luar arena, banyak penatua mengambang, dan 12 penatua lainnya yang pernah bertarung dengan Qin sebelumnya mengalami mati rasa di kulit kepala mereka dan saling memandang. Mereka benar-benar bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Pertarungan aneh sebelumnya membuat mereka sangat takut untuk bergerak sesuka hati, karena ini sangat menakutkan. Untuk sementara waktu, semua penatua yang hadir memiliki pandangan serius dan merasa tidak enak. Juga, pemimpin Tianjuo Shenggong Tianjun karakter macam apa itu? Apakah dia dengan sengaja mengangkat Qin sebagai wakil pemimpin Tianjuo? Dan sekarang mereka semua tahu bahwa Qin ini di depan mereka memanglah luar biasa. Antara lain usia pemuda ini sangatlah masih muda dan juga memiliki basis kultivasi yang menakutkan. Dan juga dengan mudah mengalahkan Penatua Long Yuan. Itu dapat menunjukkan bahwa masa depan orang ini tidak terbatas. Apa itu? Para tetua dunia rahasia dari kantor pusat Tianjuo yang bermartabat, mereka saat ini dibuat bingung. Siapa yang setuju untuk naik ke arena untuk menerima instruksi dari wakil pemimpin Tianjuo ini? Kata Qin. Dia berkata sambil tersenyum tetapi nadanya dingin. Suara ini terdengar di telinga banyak penatua dan tiba-tiba terasa sangat besar. Sialan, anak ini, banyak penatua yang menggertakkan giginya. Bukankah sudah cukup untuk menghancurkan Penatua Long Yuan dalam tampilan penuh di hadapan semua orang? Saya datang. Raungan terdengar. Akhirnya seorang penatua tidak dapat menahannya. Dia berteriak keluar dari kerumunan dan dengan cepat memasuki ke dalam arena. Matanya memancarkan pembunuh menatap Qin dengan marah. Itu Penatua Tianmang. Penatua Tianmang tidak sebaik Penatua Long Yuan dalam pemurnian, tetapi dalam hal kekuatan dia lebih kuat daripada Penatua Long Yuan. Saya tidak tahu apakah Penatua Tianmang akan menjadi ancaman bagi Qin. Banyak penatua langsung memandang ke arena dan penuh perhatian, tetapi mereka gugup. Penatua Long Yuan dikalahkan dengan telak, yang membuat banyak orang yang hadir kurang percaya diri terhadap Penatua Tianmang. Dan boom, begitu Penatua Tianmang melangkah ke atas arena, segera sebuah palu perang muncul di tangannya. Pada palu perang ini, pola dewa berkembang, dan aura mendominasi dan menakutkan, langsung mengguncang langit dan bumi, langsung meresap. Wakil pemimpin Tianjuo, Tuan Qin, bisakah kamu melawanku dengan adil? Kata Penatua Tianmang seraya memegang palu perang di tangannya dan dia berkata dengan suara yang dingin. Pertarungan yang adil? Bagaimana bersikap adil? Kata Qin seraya tersenyum. Ya, menggunakan kekuatan nyatamu sendiri untuk melawan, daripada menggunakan cara tertentu, kata Penatua Tianmang seraya menyipitkan matanya. Sebelumnya, metode Qin untuk mengalahkan Penatua Long Yuan menurutnya terlalu aneh. Meskipun dia juga dapat merasakan aturan tata ruang yang menakutkan, tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa Qin, seorang ahli yang melihat bumi yang muda, tetapi dapat menekan Penatua Long Yuan, sehingga Penatua Long Yuan tidak dapat bergerak sedikit pun. Dia berpikir pasti Qin memiliki harta karun di tubuhnya.
Hahaha, Qin tersenyum. Sepertinya Penatua Tianmang tidak menerimanya sebelumnya. Tidak masalah, sesuai keinginan Anda, kata Qin. Dia langsung menggedor dan setiap sel di tubuhnya benar-benar lengkap itu mulai terbakar dan napas auranya melonjak. Kali ini Qin tidak menggunakan aturan ruang angkasanya untuk menekan lawan. Sebaliknya, Qin menunjukkan aura dominasinya dan menghadapi Penatua Tianmang. Memang benar bahwa Qin tidak berlatih sebanyak Penatua Tianmang, karena dia masih terlalu muda. Akan tetapi penderitaan yang telah dialami Qin jauh melampaui banyak Penatua. Sangat kuat. Pada saat ini Penatua Tianmang merasakan napas Qin. Dia merasakan aura mendominasi dari tubuh Qin dan ekspresinya benar-benar berubah. Bukankah pemuda di depannya ini dikabarkan adalah putra suci luar Tianzhuo? Dia berasal dari tempat kecil di surga, tetapi mengapa aura di tubuhnya begitu mendominasi dan ganas? Aura semacam ini tidak tumbuh dari rumah kecil, tetapi ini tumbuh setelah membunuh dan mengalami baptisan darah dan api.